Halo semuanya, selamat datang di channel Mobil Ngapak. Jika saat ini Anda sedang membutuhkan mobil keluarga dengan harga yang relatif murah dan mesinnya pun benar-benar bandel, mungkin untuk stok kami kali ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk menjadi mobil impian Anda. Yes, sekarang kami memiliki stok yaitu di Taruna FGZ tahun 2001. Seperti kita tahu, untuk Daihatsu Taruna itu mulai diproduksi pada tahun 99 sampai di tahun 2005 akhir, yang akhirnya digantikan oleh Daihatsu Terios. Kalau Anda tadi lihat di thumbnailnya kami, ini emang mbahnya Terios ya. Tanpa ini, Terios nggak muncul di Indonesia. Dan ini emang jasanya besar bagi si Terios. Taruna diciptakan itu bebarengan dengan Mitsubishi Kuda. Ya sama-sama nasibnya, di tahun 2005 pun Kuda sudah discontinue ya, walaupun di Thailand sana masih diproduksi. Dan ini selain di Kuda, masih ada rival yaitu di Toyota Kijang yang kapsul, terus Isuzu Panther. Dan untuk mobil kami ini di F-Series atau untuk yang versi longnya, karena untuk F-Series itu kalau kita ngomongin di dimensi, ini untuk panjangnya di 4,5 meter, sedangkan untuk di lebarnya yaitu di angka 1,6 meter, tingginya itu di angka 1,8 meter. Selain F-Series itu ada untuk C-Series, tapi untuk C itu untuk yang shortnya ya. Dan untuk mobil kami ini di tahun 2001 ini untuk yang generasi pertamanya, F-Series generasi pertamanya. Dulu tuh untuk iklannya tuh mobil ini yang bener-bener tangguh gitu kan, bagasinya luas, terus untuk sasisnya di sini menggunakan monokok gitu kan. Wah, iklannya dulu menginin banget itu ya, ada ibu-ibu yang mau lahiran gitu loh. Dan langsung aja kita ngomongin ke mobilnya kami. Untuk mobilnya kami pada bagian headlamp ini masih cerah dengan menggunakan lampu multifraktur ya, dan masih ori juga, belum tergantikan walaupun usianya di 19 tahun ya. Ini yang sudah tergantikan itu pada bagian di grill tengah. Ini grill tengah menggunakan model kayak dari mobil BMW ya untuk grillnya, tapi ya kelihatan masih cakep sih. Dan pada bagian bumper di sini sudah di repaint. Untuk fog lamp ini cakep banget nih, fog lampnya dapat aksen seperti ini nih ya. Dan kalau yang di FGZ kita dapat yang namanya untuk pengaman di bumper ini. Dan untuk mobil kami di sini ini untuk mobilnya Nopol B, untuk pajaknya off per bulan 9 per 2019 kemarin, dengan total pajaknya di sini hanya di angka 1,5 juta ditambah SWDK-LJ 178.000. Untuk total selepas ditambah ini itu di angka 1.753 ya, 1,8 juta untuk pajaknya ya. Ini per bulan 7 2019 off, berarti 2 tahun per tahun ini, karena ini bulan 7 pun akan pajak lagi itu. Nah, kita balik ke sisi sebelah kanan. Untuk sisi sebelah kanan ini untuk bagian roda ini sudah menggunakan velg daripada Toyota Rush. Ini jadi kelihatan lebih tinggi gitu ya, lebih ganteng, lebih cakep. Dan di sini ini menggunakan profil ban di 235/60 untuk ring 16.
Di sini menggunakan ban Bridgestone Dweller HT, dan untuk kondisi bannya sendiri masih tebal. Untuk di fender di sini catnya masih bagus, emblem Taruna pun masih utuh ya, terjaga rapi. Ini untuk sennya dapat di sini, dan untuk di FGZ ini dapat body molding video Pangasata full step. Oh ya, satu lagi, walaupun ini tahun tua, tapi pada bagian di spion ini sudah retract ya. Itu fitur yang jarang ditemui pada mobil seumurannya dulu. Ini bisa dikatakan menjadi pionir untuk retract pada mobil MPV di tahun 2001 dulu. Terus ini roof rail, jadi ini mobil MPV tapi sekelas kayak SUV ya, karena pada bagian di belakang pun ini dapat konde. Ini cakep. Terus kita lihat pada bagian di sebelah kanan. Ini untuk sisi sebelah kanan dari depan sampai belakang. Kalau yang di sisi kanan ini catnya masih ori, kecuali pada bagian di sisi sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri itu pada bagian pintu sebelah penumpang itu sudah di repaint. Jadi catnya agak blonteng, kalau bahasa kami itu blonteng. Jadi catnya udah nggak ori gitu. Dan pada bagian belakang pun ini untuk sistem pengereman masih menggunakan tromol. Kalau untuk depan sih di sini sudah dapat untuk disc. Oke, dan kita bahas pada bagian belakang. Ini yang saya suka untuk mobil Taruna itu gagahnya ada, itu karena tambahan konde ini. Saya lebih suka mobil dengan konde ya, walaupun itu mobilnya tua, sekelas Vitara, Escudo. Itu kalau kita lihat ke hal yang kayak gini tuh kayaknya bener-bener laki banget gitu ya. Terus pada bagian di stop lamp ini dapat dua stop lamp, ini juga ada tambahan untuk sini juga. Rating ini juga di bawahnya juga ada untuk lampunya. Jadi benar-benar mengantisipasi orang yang teledor apa ya. Kalau dari belakang itu kalau orangnya suka nggak fokus melihat pada bagian depan, maka dapat dua mengingat lampu. Dan untuk di mobil Taruna FGZ ini untuk membuka pintunya masih seperti ini, menyamping. Kalau yang di Kuda itu kan, kalau yang di Super Exit apa ya, Grandia itu ke atas. Dan bagasi mobil ini emang terbilang sempit. Tapi kalau kita rebahkan pada row ketiga atau kursi ketiga, maka mobil ini lumayan luas untuk tingkat bagasinya. Ini sempit banget nih, cuman muat ya koper kecil lah ya. Dan di belakang ini ada untuk penambahan ruang untuk P3K ya, nggak terlalu banyak fitur yang didapat karena di tahunnya dulu fitur-fitur yang lain mungkin belum terpikirkan, kayak untuk power outlet dan untuk lampu baca atau lampu penerangan tuh nggak ada. Tapi untuk di FGZ itu sudah dapat untuk double blower. Kalau untuk C-Series itu belum. Oke, pada bagian belakang ini untuk knalpot kami sudah gantikan, jadi suaranya agak sedikit merem gitu ya, karena ini cc juga di 1600 sih, bukan yang di 1,5. Terus spoiler ini udah dapat, tapi entah ini aslinya atau enggak, karena spoiler ini tuh warnanya nggak sama dengan warna bodinya. Ini warna hitam top, ini warna coklat metalik gitu ya. Oke, kita lanjut bahas untuk mesin yuk. Dim, sini Dim. Nih, ini untuk mesin di Daihatsu Taruna FGZ 2001. Untuk mesin Daihatsu Taruna itu ada dua pilihan tipe mesin. Yang pertama di C-Series itu dengan kode HDE kalau nggak salah ya. Tapi kalau di F-Series itu di HEE. Untuk mobil kami ini udah injeksi dengan menggunakan 1600 cc 4 silinder EV dengan tenaga maksimum yang didapat mobil ini itu di angka 86
dk. Kalau untuk di kuda itu di angka 84 dk. Kalau di Toyota Kijang itu di angka 89. Nanti kalau kami salah tolong dikoreksi lagi ya. Dan untuk konsumsi bahan bakar di mobil ini bisa dikatakan boros, ya boros, dibilang irit ya irit ya. Karena untuk dalam kota ini 9 sampai 11 km per liter, tapi untuk luar kota biasanya sampai di angka 13 km per liter. Ya lumayan juga sih, karena ini mobil 7 seater ya. Dan untuk bagian mesin, deketin ini mesinnya benar-benar kering ya. Ini kering, dan pada bagian tulangan depan ini semuanya masih bagus. Terus kap mesin ini juga sama, ini masih bagus banget, tapi nggak dapat peredam. Padahal mobil ini banyak orang yang bilang kalau desisan atau suara yang didapat dari timbulan suara mesin ini kalau dinyalakan itu nyampe ke kabin. Ya mungkin kalau Anda beli mobil ini nanti bisa ditambahkan dengan peredam tambahan. Oke, mungkin kurang lebih pada bagian mesin hanya seperti itu. Nanti untuk lebihnya Anda bisa cek di tempat kami ya. Oke, kita cek untuk pada bagian di dalam ini, Dim. Oke, kita masuk ke ini dalam interior mobil ini. Ini pertama kali masuk pada bagian di sisi driver. Ini jenglongnya apa ya? Jadi masuknya tuh ada rongga gitu loh, lebih rendah dari bodinya. Oke, ini untuk di sisi driver. Untuk di Taruna FGZ yang pertama kali akan saya bahas itu ada kelebihan di sini. Ini untuk di panel bagian di speedometer ini sudah mendapatkan untuk panel wood. Terus di sini untuk frame di konsol tengah ini juga dapat untuk panel wood. Ini mengesankan mobil mahal ya. Tapi pastinya emang ada tuh enggak, nanti Anda tolong bantu, takutnya sudah di upgrade sama pemilik sebelumnya. Dan jeleknya di mobil Taruna itu pada bagian setir ini biasa lah ya, untuk Daihatsu tuh kayak gitu. Nyampe di seninya sekarang pun setirnya ini gampang lembek. Saya terus terang kurang suka dengan kondisi setir yang seperti ini. Jadi kalau kita mau nyetir itu posisinya tuh nggak nyaman, karena di sini lentur banget kayak gini nih tuh ya. Terus kita lihat ke tes odometer, di sini untuk odometernya di angka 271.000. Tinggi ya tinggi, rendah ya emang rendah, jadi sedengan lah ya, yang sedang-sedang aja gitu. Karena ini tahun 2001, usia 19 tahun, odo di angka 271 dengan mobil MPV, sedengan. Kita nggak bisa berani untuk ngomongin tinggi karena tua juga. Terus di sini untuk electric mirror serta untuk di retract-nya, Dim, coba Dim untuk retract-nya. Tuh kamu ntar bisa short, normal semua kan. Tak balikin lagi tuh ya. Terus untuk mobil ini pada bagian lampu hazard itu hampir sama, bukan hampir sama ya, memang sama persis dengan di mobil pickup, karena hazardnya nggak ditaruh di tengah tapi di gini tuh, kayak Futura, kayak SS tuh kayak gitu. Walaupun untuk Grand Max itu kita taruh di tengah. Mungkin selebihnya kita sambil jalan saja, Dim, biar lebih enak, Dim. Kita rasakan impresi berkendara di mobil 2000 itu seperti apa.
masih gojek apa masih nyaman. Yo, jalan aja ya. Oke, kita berada di dalam mobil Daihatsu Taruna FGZ 2001. Ini untuk Taruna yang bisa dikatakan trim tertingginya sebelum munculnya Oxy ya, karena Oxy itu yang tertinggi sekaligus untuk yang model terakhir sebelum discontinue di 2005. Untuk mobil ini, kalau kita ngomongin yang pertama untuk sektor kaki ini masih enak tuh, ini masih enak banget, masih empuk ya, jadi nggak gembradeg ya, bahasanya kami itu gembradeg. Gembradeg siapa? Gembradeg dim ya, bunyi lah ya, bunyi gitu. Terus kembali lagi untuk bagian di sektor mesin, mobil ini peredamannya bener-bener kurang banget masuk ke dalam. Dan saya kita perbedakan gigi nih, ini contoh nih, saya dari 2 ke 3. Entah mobilnya kami seperti ini atau memang ini ciri khasnya Taruna ya, jadi satu mobil itu ikut getar gitu loh. Nanti Anda bisa jelaskan yang mungkin lebih tahu tentang mobil Taruna. Ini benar-benar getar banget nih. Gitu kan. Padahal ini udah injek ya. Tuh. Kita nggak bisa jalan di depan. Ada si apa namanya nih? Dump truck. Ini si entok ya. Karena jalannya tekot kayak gini, nggak bisa panter juga. Ini males banget kalau di depan kami tuh ada mobil-mobil kayak gitu. Wah, wis nalpoti budu-budane hitam banget kayak gitu tuh, di wos gitu. Bisa dong mau itu untuk apa, hilang tuh, udah hilang nalpote lah. Terus kembali lagi ke Taruna ya, kita kembali lagi ke Taruna. Kalau di iklan itu lebih luas ya, emang ini untuk Taruna F series itu memang lebih luas, karena secara matematik mobil ini tuh lebih luas atau lebih panjang ya, bukan lebih luas ya, mungkin lebih tepatnya lebih panjang 25 cm dari si C series. Tapi kalau untuk di kabin ya nggak terlalu luas-luas banget, apalagi di bagian row ketiga itu menghabiskan untuk space bagasi banget tuh. Bagasinya ini kalah banget dengan mobil sekelas SX. Ini benar-benar lebih rendah untuk kabinnya. Untuk bagian di AC mobil ini nggak ada untuk pengatur arah semburan, jadi hanya untuk di kecepatan fan. Tuh ibu-ibu yang nggak pakai helm di gunung motor sekarang beda tuh, tekot alah jangan nggak boleh jelik maning, aduh jen ya yune tuh orang akeh apa ya, saya nggak wetok, aduh ya lo wis sesut bae ngawur banget yakin ya lo, orang gue helm maning jangan menyanyiakan anugerah dari yang kuasa. Sedang bahas suara. Kembali lagi ke mobil nih, untuk di mobil ini tuh getar, aduh ya lo getar banget tuh. Terus pada bagian konsol tengah ini hanya untuk di handbrake, ini untuk bagian di apa namanya cup holder tapi gagal, akhirnya Daihatsu mungkin adalah ini buat naruh HP ataupun mungkin jajan anak kecil gitu ya, mungkin seperti itu. Terus untuk bagian di jok atau di kursi, untuk kursi mobil ini memang kami sudah cover, tapi hanya cover pada bagian di kursi dan door trim. Tapi untuk plafon ini masih ori, karena kalau plafon sudah di retrim juga saya kurang suka, seperti kayak di mobil Lancer CK4 nya kami di warnanya silver, plafon jok door trim itu warnanya di warna merah. Aduh Jen,
jadi nggak sport gitu loh, nggak sportingnya tuh hilang langsung dengan penambahan aksen seperti itu. Ini nggak di jalan sempit, gue melakukan keberadaan temen gue wong. Terus pada bagian head unit nih, dim, head unitnya dim, ini perlu dipangkas dim. Head unitnya itu di sini double din, tapi head unit double din murah. Suaranya pun ya kami nggak bawa flash di sini, hanya untuk support di radio ya, untuk aux, CD, terus USB ya kan. Kami nggak bawa USB, nggak bawa CD, nggak bawa aux. Daripada pakai radio pun di sini sinyalnya kurang karena ini wilayah gunung pegunungan. Jadi ya seperti itulah adanya untuk mobilnya kami. Tapi overall masih layak dipakai untuk Anda yang menginginkan mobil harga nggak terlalu mahal tapi dapat fasilitas di layaknya mobil keluarga atau mobil MPV. Jadi mungkin ini menjadi salah satu solusi bagi Anda yang mengidamkan mobil keluarga. Selain spare partnya mudah, perawatannya murah ya, atau gimana sih? Spare partnya murah, perawatan mudah gitu ya. Spare part murah, perawatan mudah, terus harga depresiasi mobil ini sudah mencapai titik aman. Karena nggak mungkin mobil kayak gini di angka 50-an tuh untuk F series, apalagi F GZ itu kayaknya jarang banget, atau mungkin bisa terjadi tapi beberapa tahun ke depan lah, 5-6 tahun ke depan. Oke, mungkin hanya seperti itu untuk usaha kami pada mobil Daihatsu Taruna FGZ tahun 2001. Dan jika Anda punya pengalaman bagaimana merawat mobil ini yang baik, mungkin juga pengalaman yang dulu pernah memakai mobil ini di masa kecil, nanti Anda bisa tuliskan pada bagian kolom komentar ya. Dan kalau Anda suka dengan mobil kami, nanti Anda bisa cek untuk bagian harga yang kami tuliskan, serta pada bagian nomor telepon yang bisa Anda hubungi nanti jika Anda ingin melakukan komunikasi dengan kami. Dan kalau Anda suka dengan video otomotif, jangan lupa untuk like dan subscribe, karena channel ini total membahas seputar dunia otomotif. Siapa tahu di video kami yang ke depan ada salah satu mobil yang bisa menjadi mobil idaman Anda ya. Saya Taufik Baswedan undur diri, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Salam selalu dan thank you. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ya. Karena channel ini bapak saya mau apa ya? Berapa? Berapa mobil? 120 ya? 120 mobil guys. Goodbye.